3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bertemu kembali dengan channel Darul Ilmi. Channel yang menyuguhkan informasi-informasi sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan agama. Sahabat Darul Ilmi yang dirahmati Allah. Pernahkah kita duduk sejenak, diam, dan bertanya dalam hati, untuk apa sebenarnya kita diciptakan? Kita lahir, kemudian tumbuh, menjalani hidup dengan segala perjuangan. Kita sekolah, lalu bekerja. Kita menikah, punya anak, membesarkan mereka. Lalu akhirnya, kita menua dan wafat. Apakah hidup itu memang sesingkat dan sesederhana itu? Apakah hidup ini hanya tentang rutinitas yang berulang, lalu berakhir dengan kesunyian? Tidak, tidak mungkin. Dan sekali lagi, tidak. Sahabat Darul Ilmi, pada video ini, Anda akan kami ajak untuk mengungkap rahasia kehidupan yang harus kita jalani di dunia ini. Tujuannya adalah, agar arah dari perjalanannya menjadi jelas dan tidak salah arah. Dan akhirnya dapat mencapai tujuan kehidupan yang hakiki. Kita mulai dengan menggali informasi dari langit, yaitu melalui firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran, Surat As-Sariyat ayat 56. Inilah misi tertinggi hidup kita. Misi dari langit, misi dari Sang Pencipta. Kita tidak hanya sekadar hidup, tapi kita menghidupi hidup ini dengan ibadah. Dan tahukah sahabat, ibadah itu tidak hanya sholat dan puasa. Jika seluruh aspek hidup kita diniatkan karena Allah, maka semuanya bisa menjadi ibadah. Mencari nafkah untuk keluarga adalah ibadah. Menolong orang lain, ibadah. Menuntut ilmu, juga ibadah. Bahkan tersenyum kepada orang lain, bisa menjadi ibadah. Asalkan niatnya benar, dan ikhlas karena Allah. Karena Allah tidak menilai gerakan tubuh, tetapi keikhlasan hati. Kata liya'budun dalam ayat ini, berasal dari kata ibadah. Ibadah, artinya tunduk sepenuhnya. Cinta sepenuh hati, taat dengan sepenuh jiwa. Itulah ibadah sejati. Bukan sekadar ritual, tapi totalitas hidup, yang tunduk kepada Allah. Sahabatku, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kitalah yang membutuhkannya. Ibadah adalah energi, ibadah adalah cahaya, dan ibadah adalah penyejuk hati. Tanpa ibadah, hidup kita menjadi kosong. Kita menjadi mesin kerja tanpa arah, budak dunia tanpa tujuan. Banyak orang tersesat, bukan karena kurang kuat, tapi karena tidak tahu arah. Surah As-Sariyat ayat 56 adalah kompas hidup. Ia mengarahkan kita kembali kepada tujuan utama kita diciptakan. Mari kita hadapkan seluruh langkah hidup ini kepada Allah yang telah menciptakan kita. Wahai sahabatku, ketahuilah, Ramadan telah melatih kita selama 1 bulan. Syawal adalah momen awal untuk melanjutkan perjuangan itu. Kini, kita kembali ke kehidupan dunia dengan bekal ketakwaan dan niat yang murni. Kita tidak hidup untuk angka atau pujian manusia. Kita hidup untuk Allah semata. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup untuk Allah? Sudahkah kita berjuang benar-benar karena Allah? Ataukah masih demi dunia yang sementara? Mari kita renungkan. Surah As-Sariyat ayat 56 adalah panggilan langit. Ia mengajak kita kembali ke fitrah. Untuk hidup bukan demi dunia, tapi demi Allah. Ingatlah, kita tidak diciptakan sia-sia. Kita diciptakan untuk menyembahnya, mencintainya, dan mengabdi kepadanya. Sekali lagi, Ramadan adalah pelatihan. Syawal adalah permulaan. Dan ayat ini adalah peta kehidupan sejati. Bismillah, mari kita hidup dengan tujuan yang benar. Hidup karena Allah. Hidup untuk Allah. Dan insya Allah, mati pun akan kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 162.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, seluruh ibadahku, hidupku dan matiku, hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Sahabat Darul Ilmi, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa makna. Mari kita jadikan setiap hari, setiap langkah, bahkan setiap hembusan napas kita, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Agar kelak, saat hidup ini usai, kita bisa kembali kepadanya, dengan tenang dan bahagia. Demikianlah muhasabah dan renungan kita pasca Ramadan ini. Semoga Allah selalu menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kita, agar dapat menjalani hidup dan kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.